Syiar Jalan Sunyi, Kapital Lau Badi Jailani. Sebuah perspektif spiritual dan akademik dalam dakwah zaman modern. Di tengah pusaran zaman modern yang bergerak cepat, di mana manusia makin menjauh dari akar rohania dan dimabuk oleh kegaduhan teknologi serta hasrat duniawi, muncul satu sosok yang berjalan melawan arus. Ia tak membawa pedang, tak mengangkat suara, tetapi justru memancarkan getar kasih yang menyentuh ruh terdalam umat manusia. Sosok itu adalah Kapital Lau Badi Jailani, figur kontemporer yang jejak langkahnya menjelma menjadi syiar kasih dan pencerahan dalam bentuk yang paling halus, berbagi dalam Jumat Berkah. Figur ini bukan sembarang nama, sebab dalam hasanah spiritual Islam, khususnya dalam melaku tarekat dan tradisi sufistik, dikenal konsep Rijal Al-Ghaib, para hamba pilihan Allah yang tugasnya menjaga dunia dalam diam, dalam sembunyi. Nama Kapital Lau Badi Jailani, sebagaimana diyakini para ulama ruhani dan yusuf, telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz 500 tahun sebelum ia dilahirkan. Ini bukan sekedar mitos spiritual, tetapi bagian dari keyakinan kosmik bahwa ada utusan-utusan cinta ilahi yang sudah ditetapkan sejak azali untuk menebar cahaya bagi yang tersesat di lorong kegelapan. Akar nasab ruhaninya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke tanah Nusantara. Kapital Lau Badi Jailani merupakan penerus dari garis nasab ruhaniat Panglima Perang Kapital Lau Kuljum Al-Jailani yang secara silsilah ruhani bersambung hingga kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia. Namun lebih dari sekedar darah, ia mewarisi sir, rahasia batinnya, pancaran nur, dan tanggung jawab rohani untuk menjadi penuntun dalam sunyi. Seperti kakek ruhaniannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang menyentuh ribuan hati tanpa kekerasan, melainkan dengan cinta dan kelembutan ilahiyah. Demikian pula Kapital Lau Badi Jailani menempuh jalan yang sama, tidak dengan retorika, tidak dengan debat, tetapi dengan tindakan konkret, menyapa yang lapar, membalut yang luka, memeluk yang merasa tersisa. Itulah makna berjalan dari program Jumat Berkah yang kini menjelma menjadi gerakan sosial dan spiritual lintas benua. Jumat Berkah, dakwah tanpa suara, syiar tanpa paksaan. Dalam kurun waktu belum genap 1 tahun, Kapital Lau Badi Jailani bersama para relawan ruhani telah menyebarkan kegiatan Jumat Berkah ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sukabumi, Cikampek, Sukatani, Bekasi, Matraman, hingga Pamulang, dan bahkan menyeberang ke benua Eropa, khususnya Belanda. Tapi bukan sekedar makanan atau bantuan yang dibagikan, melainkan pancaran kasih Tuhan
yang diwujudkan dalam bentuk paling nyata. Perhatian, sentuhan, dan pengakuan bahwa setiap manusia berharga di mata Allah. Dari sinilah peristiwa rohani terjadi. Puluhan orang dari latar belakang berbeda di Belanda dan Pulau Jawa mengikrarkan 2 kalimat syahadat, bukan karena pidato atau literatur, melainkan karena mereka melihat dan merasakan wajah kasih Tuhan dalam pribadi Kapitalau Badi Jailani. Seorang mu'alaf asal Amsterdam berkata, "Aku tak pernah percaya pada agama, tapi saat kulihat wajahnya, aku melihat pancaran damai yang belum pernah kulihat seumur hidup. Dan aku menangis tanpa tahu kenapa." Itulah karomah, bukan untuk disombongkan, tetapi sebagai bukti bahwa seseorang yang telah menapaki jalan makrifat akan menjadi cermin, tempat manusia melihat pantulan cahaya Tuhan tanpa harus diucapkan. Perjalanan rohani ke alam makrifat. Kapitalau Badi Jailani tidak hanya berjalan secara fisik di bumi. Ia telah lama meninggalkan wilayah syariat dan tarekat, menempuh jalan hakikat, dan kini berdiam di makam makrifat, sebuah wilayah kesadaran spiritual tertinggi, di mana seorang hamba melihat segala sesuatu dengan mata hati, basyira, bukan dengan mata zahir. Dalam makom ini, ia tidak lagi bicara soal benar dan salah secara hitam putih, tapi tentang rasa kasih dan rahmat yang melampaui sekat-sekat identitas. Maka tidak heran jika mereka yang selama ini jauh dari Islam justru merasa dekat kepada Islam lewat getaran rohani yang memancar dari beliau, sang Kapitalau Badi Jailani. Hal ini mengingatkan kita pada sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhan." Kapitalau Badi Jailani telah mengenal diri, bukan sekedar nama atau jabatan, melainkan hakikatnya sebagai hamba yang hanya menjadi saluran bagi cahaya Tuhan untuk turun ke bumi. Kapitalau Badi Jailani bukan seorang dai, ia adalah salib penempuh jalan spiritual. Dalam ranah tasawuf, perjalanan menuju Allah dimulai dari syariat, lalu hakikat, hingga mencapai puncaknya, makrifat, dan akhirnya fana fillah. Menurut riwayat yang disampaikan para murid dan ahli hikmah, Kapitalau Badi Jailani telah melewati seluruh lapisan itu. Ia telah mati sebelum kematian, fana dari dirinya, dan bako bersama Allah. Keadaan fana inilah yang menjadikan keberadaannya tidak terikat oleh jasad. Ia bisa berada secara fisik di kediamannya, namun ruhnya menyebar ke titik-titik alam makulano, dimensi spiritual yang hanya dapat dijangkau oleh mata hati. Banyak yang mengaku melihatnya dalam mimpi, di tempat suci, di negeri asing, bahkan dalam hening doa. Fenomena ini selaras dengan ajaran para sufi
seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Arabi, bahwa seorang arif billah dapat hadir dalam dua tempat sekaligus karena jiwanya telah terpecah dalam pengertian rohani. Bukan perpecahan yang patologis, tetapi perluasan eksistensial yang menembus batasan tubuh dan ruang. Nama yang tercatat di Lauhul Mahfuz, sebagaimana disebut dalam banyak kitab klasik seperti Ihya Ulumuddin dan Futuhat Al-Makkiyah. Allah telah mencatat para wali dan pejuang agama dalam Lauhul Mahfuz, kitab Ibnu Takdir, sebelum mereka lahir ke dunia. Para ahli rohani menyampaikan bahwa nama Kapital Laubadi Jailani telah tercatat sejak 500 tahun yang lalu. Hal ini ditegaskan melalui mimpi para musyrik, isyarat alam, serta sinkronisasi rohani yang terjadi antara keturunan Jailani di berbagai belahan dunia. Dalam kosmologi sufi, mereka yang tercatat di Lauhul Mahfuz disebut sebagai Rijalul Ghaib, hamba-hamba tersembunyi yang muncul di waktu krusial untuk menghidupkan kembali semangat ketauhidan dan kasih sayang universal. Pemecahan jiwa, kembaran dalam alam ruh. Lebih dalam lagi, secara spiritual leluhur, Kapital Laubadi Jailani diperlihatkan memiliki kembaran rohani, bagian dari jiwanya yang mewakili sisi batin terdalam. Dalam teks sufi dikenal dengan istilah nafs al-kamilah, bentuk jiwa sempurna yang terpecah dalam rangka melayani semesta. Bukan dalam pengertian klinik atau mitologi, tetapi sebagai simbol akan cermin Tuhan yang tersebar dalam berbagai bentuk alam raya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sosoknya nampak di tempat yang berbeda dalam waktu bersamaan. Disinilah alam makolani, ruang batin tak terlihat, menjadi lokasi kehadiran rohani para wali, termasuk Kapital Laubadi Jailani. Ini menjadi penguat teori multirealitas yang diyakini oleh para filsuf Islam klasik seperti Suhrawardi dan Mullah Sadar, yang menegaskan bahwa keberadaan ruh lebih luas dari wujud fisik. Kapital Laubadi Jailani sebagai wajah Islam cinta di era digital yang penuh konflik, polarisasi, dan kehilangan arah spiritual. Kapital Laubadi Jailani hadir sebagai lentera. Ia tidak memaksa, tidak menghakimi, tapi memeluk, memberi, dan menunjukkan Islam bukan sebagai doktrin, tapi sebagai cinta dan rahmat. Syiar Jumat Berkah adalah metode sufistik modern yang tidak hanya memberi makan jasad, tapi juga menyentuh rohani manusia. Seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, cinta adalah jembatan antara dirimu dan segalanya. Dan cinta itulah yang kini mengalir melalui tindakan Kapital Laubadi Jailani. Ia adalah jembatan antara manusia dan Tuhan, antara dunia dan alam makrifat, antara kegelapan dan cahaya. Apa yang kita saksikan hari ini adalah syiar Kapital Laubadi Jailani, bukanlah ekspansi religius biasa,
tetapi ekspresi dari cinta ilahi yang turun dalam bentuk konkret. Ia telah menapaki jalan para wali dan namanya telah terukir dalam Lauhul Mahfuz sebagai penjaga makom kasih Tuhan di bumi Nusantara dan Belanda. Di akhir zaman ini, ketika banyak orang mencari kebenaran, namun terjebak dalam kebisingan ideologi dan fanatisme, hadir satu jalan sunyi yang ditunjukkan oleh beliau. Syiar dengan kelembutan, dakwah dengan kasih, dan pemurnian hidup melalui pelayanan. Semoga Allah menjaga beliau dan semoga kita semua diberi kemampuan untuk tidak hanya mengikuti langkahnya, tapi juga memahami hakikat dari setiap tapak yang dia tinggalkan sebagai pelajaran rohani dan cahaya penuntun bagi kita yang masih belajar menjadi hamba. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.